Tumini baru dikaruniai anak setelah 5 tahun lamanya menikah. Anak semata wayang mereka itu kini berusia 3 tahun. Mereka berdua pun sangat menyayanginya. Hidup mereka berjalan lancar-lancar saja. Bejo bekerja sebagai buruh pabrik dan Tumini istrinya menjadi ibu rumah tangga. Namun belakangan ini, hidup mereka sedikit ada kendala. Pengurangan karyawan di tempat Bejo bekerja membuat Bejo pun harus dipecat dan mendapatkan pesangon sebesar 10 juta rupiah. Bingung harus apa dengan uang hasil pesangon itu, mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk membuka warung mie ayam bakso di pinggir jalan provinsi. Berbekal pengalaman pernah ikut orang berjualan, Bejo pun menjalani usahanya ini dengan sang istri. Mereka berdua benar-benar merintis usaha warung mie ayam ini dari nol. Belum ada pelanggan sama sekali. Baru juga 1 minggu loh Pak, tenang saja. Siapa tahu nanti lama-lama warung kita bisa rame. Tumini mencoba menenangkan suaminya yang terus saja mengeluh karena sudah 1 minggu ini belum ada pembeli sama sekali. Mie ayam dan juga bakso yang sudah mereka buat pun terpaksa mereka bagikan ke para tetangga. Iya Bu, aneh. Padahal kata tetangga-tetangga kita itu mie ayam kita itu enak. Dan bahkan mereka menyuruh kita untuk berjualan di kampung saja. Bejo mendesak kecewa. Jangan toh Pak, dah enak sama Pak Imron. Dia kan sudah lama jualan di kampung. Tumini pun seketika menolak usulan dari suaminya. Bejo mengangguk. Ya, dia juga merasa tidak enak dengan tetangganya Pak Imron yang memang sudah lebih dulu berjualan mie ayam dan bakso di kampungnya. Selain sudah lebih dulu berjualan, Pak Imron juga sering membantu mereka ketika mereka dalam kesulitan. Jadi tidak mungkin mereka balas dengan cara menyaingi jualannya. Bejo pulang dengan keadaan yang sama hari itu. Dia tidak membawa uang sepeser pun. Beberapa tetangga yang merasa iba dan kasihan, ada yang mau membelinya secara diam-diam. Mereka membayar mie ayam yang Bejo berikan. Meskipun tidak semua, tetapi di sini Bejo pun sedikit bersyukur karena uang itu bisa mereka gunakan untuk berbelanja besok. Seiring berjalannya waktu, tabungan Bejo hasil dari pesangon dari pabrik tempatnya bekerja pun mulai menipis. Bejo khawatir jika nantinya ia tidak bisa menghidupi anak dan istrinya lagi. Malam itu, dia pun mengajak Tumini untuk berembuk. Dia kepikiran untuk bekerja lagi dan menutup usaha warung mie ayam ini. Bapak yakin mau kerja lagi? Belakangan ini badan Bapak itu sering sakit-sakitan loh. Tumini memasang wajah khawatir. Mau bagaimana lagi Bu? Keadaannya sudah tidak memungkinkan lagi. Jualan kita sepi terus. Bejo berjalan mondar-mandir di warungnya karena gelisah. Sabar dulu toh Pak, aku itu tidak mau kalau nantinya Bapak bisa kenapa-napa. Tumini memegang pundak suaminya. Bejo berhenti, lalu ia menatap sang istri. Matanya mulai berkaca-kaca. Bejo mencoba untuk lebih bersabar lagi. Siapa tahu buah kesabarannya akan mendapatkan hasil. Sepulangnya dari berjualan, Inaya yang sering dititipkan kepada neneknya menghampiri mereka. Anak itu menangis sejadi-jadinya. Seketika Tumini pun langsung memeluk dan mengusap-ngusap kepala belakang anaknya. Tangis Inaya di sini malah semakin menjadi-jadi. Kamu kenapa sih Nduk? Ada apa? Tumini masih mengelus-ngelus rambut anaknya. Tadi aku dikejek sama teman-teman Bu, karena tidak memiliki boneka kelinci. Inaya menjawab dengan sesenggukan. Tumini melirik ke arah Bejo. Seketika raut wajah Bejo menjadi sedih. Ia tahu keuangannya masih belum stabil, sehingga hanya untuk membelikan boneka kelinci saja ia harus berpikir berkali-kali. Besok kalau Bapak sama Ibu ada uang, kita belian Dok boneka kelincinya. Tumini mencoba menghibur anaknya. Janji ya Bu. Inaya melepaskan pelukan ibunya lalu tersenyum sambil mengacungkan jari kelingkingnya. Tumini mengangguk dan Bejo pun ikutan. Malam itu tidur Bejo semakin tidak nyenyak. Ia masih memikirkan bagaimana caranya agar dagangannya laris dan tabungannya tidak cepat habis. Kita harus mencoba berbagai cara Bu.
Aku tidak mau mengingkari Inayah. Bejo menaruh kedua tangannya di belakang kepalanya. Iya Pak, Tumini mengangguk, meyakinkan. Baru setelah itu ia tidur lebih dulu. Keesokan harinya, dengan penuh semangat, Bejo dan Tumini berjualan lagi. Kali ini mereka mulai mengurangi porsinya. Tebakan Bejo pun benar. Keadaan mereka juga tidak berubah. Mobil dan juga truk yang berlalu lalang hanya melihat sekilas tanpa mau berhenti. Tanpa terasa, hujan pun turun. Bejo melihat kala itu ada 3 motor yang menepi. Dia sangat terlihat antusias. Mungkin saja ketiga motor itu akan menikmati mie ayam miliknya sembari menunggu hujan reda. Namun sayang, semua itu hanya harapannya saja. Ketiga pemotor itu hanya menumpang berteduh memakai mantel. Selesai hujan reda, ada sebuah motor dari seberang jalan yang berjalan mengarah ke warungnya. Bejo menatap sepeda motor itu dan memastikan kalau dia adalah pelanggan pertamanya. Dan benar saja, motor itu berhenti lalu parkir di depan warungnya. Bejo antusias, ia lalu menyuruh Tumini untuk bersiap. Sepertinya dia ini pelanggan pertama kita, Bu. Bejo kegirangan. Iya Pak, ayo disambut baik-baik. Tumini menyarankan. Bejo berdiri di samping bingkai masuk warungnya. Ia lalu mempersilakan orang itu. Dan betapa terkejutnya Bejo saat ia melihat orang tersebut. Ternyata orang itu adalah Haris, teman bekerjanya di pabrik yang sama-sama juga terkena pemecatan. Haris, apa kabar? Bejo seketika memeluk temannya itu. Baik Jo. Kamu sendiri gimana? Haris tersenyum sambil mengamati warung milik Bejo. Seperti yang kamu lihat ini. Bejo tersenyum kecut. Haris memuji Bejo yang sudah berani membuka warung mie ayam bakso sebesar ini. Dan hebatnya lagi, ia membuka tepat di pinggir jalan provinsi yang tentu saja biaya sewanya tergolong amat mahal. Wah, ini pasti sudah untung besar nih, puji Haris saat ia berjalan menuju salah satu kursi yang Bejo tunjuk. Tidak seperti yang kamu pikirkan, Riz. Sejak pertama aku buka, belum ada satupun pembeli, kecuali kamu ini. Bejo mendengus sedih. Yang benar? Haris lalu meletakkan handphonenya dan juga rokoknya di atas meja. Ya Haris, pikir jualan di pinggir jalan provinsi ini akan laris. Ternyata tidak. Raut wajah Bejo tampak murung. Ya sebenarnya sih membuka warung mie ayam bakso itu memang susah-susah gampang. Apalagi kalau nggak pakai pesugihan. Haris berbisik sambil melepaskan jaketnya. Saat hendak menjawab, Tumini datang membawakan 2 gelas es teh manis. Bejo pun membantu meletakkannya di atas meja. Pesugihan? Wih, ngeri lah kalau pesugihan. Pasti nanti keluarga yang jadi tumbal. Bejo menggeleng takut. Ya, dah semua pesugihan itu menumbalkan keluarga, Bejo. Nih, lihat aku. Aku itu juga buka warung. Tapi ya warung makan. Awalnya sepi, sama seperti warungmu ini. Sepi pembeli. Namun setelah ada yang memberitahuku soal pesugihan, plus warung makanku langsung rame, Cok. Haris lalu meminum es teh yang sudah disuguhkan. Bejo dan Tumini pun saling melirik. Mereka tampak tertarik dengan apa yang sudah Haris katakan. Apalagi saat ini tabungan mereka berdua sudah sangat menipis. Tumini mengerlingkan mata, tanda ia menurut saja. Kalau tidak tumbal dari keluarga, terus tumbalnya apa? Bejo bertanya penasaran. Pesugihan ini cuma minta tumbal hewan, biasanya kambing. Penjelasan Haris semakin membuat Bejo yakin. Bejo pun terdiam sejenak. Bagaimana? Masih mau bertahan dengan cara lama atau mau mengikuti caraku? Ya kalau kamu mau, aku mau bantu. Udah perlu bayar apapun ke aku. Kita itu kan sudah seperti saudara sendiri, Jo. Aku bantu sampai nanti daganganmu laris manis. Haris tersenyum. Bejo pun langsung melirik sang istri meminta persetujuan Tumini. Tanpa berpikir panjang, langsung saja mengangguk. Tapi kamu itu bisa jamin kalau pesugihan ini tidak meminta tumbal keluarga? Bejo masih tampak ragu. Pikirannya masih menimbang-nimbang tawaran dari Haris. Aku jamin 100% Jo. Haris mengacungkan 2 jarinya sambil bersumpah. Bejo pun mengangguk.
Mie ayam tampaknya sudah matang. Tumini pun langsung menuju ke gerobak lalu menyajikannya ke mangkok. Bejo belum menanggapinya lagi dan ia masih sibuk minum es tehnya. Lalu kapan kita pergi ke Mbah Prito? Bejo yang sudah diberitahu nama dukunnya itu pun menjadi sangat berantusias. Kalau besok gimana? Haris menyeruput lagi minumnya. Boleh, kita ketemu di sini aja ya. Bejo yang bingung mencari tempat janjian mengusulkan untuk bertemu di warung ia saja. Oke baik, Haris mengangguk. Tumini pun datang membawakan 2 mangkok mie ayam bakso. Haris berterima kasih lalu langsung menikmati suguhannya itu. Dia sempat terheran-heran karena memang rasa mie ayam milik Bejo itu rasanya sangat-sangat enak. Benar dugaanku. Mie ayam bakso milikmu ini tergolong sangat enak loh, Jo. Sayang banget kalau sampai sepi pembeli. Haris mengacungkan 2 jempol. Ah, bisa aja kamu. Bejo tersipu malu. Ayo mas, dimakan dulu. Tumini mencoba berbasa-basi. Ya mbak, ini rasa mie ayamnya enak sekali loh. Haris tersenyum dan mengangguk. Selesai makan, Haris lalu menyalakan rokoknya. Ia masih ingin mengobrol dengan Bejo. Tumini lalu membereskan piring bekas makanannya dan Haris berterima kasih. Riz, aku itu masih penasaran loh. Kok bisa kamu itu mampir di warung ini? Bejo bertanya sambil meminta tambahan es teh lagi pada istrinya. Sebenarnya aku itu sering lewat jalan sini waktu pertama kali kamu buka, tapi aku memang tidak terlalu memperhatikannya. Nah, kedua kalinya aku lewat, aku baca ada tulisan nama Bejo. Ya dalam hatiku aku bertanya-tanya, jangan-jangan ini Bejo pabrik. Waktu itu kan aku belum yakin. Nah, ketiga kalinya aku lihat itu kamu itu ada di depan. Aku tuh lagi tuh mau mampir, tapi kebetulan buru-buru ada acara. Baru hari ini aku sempatkan mampir. Haris bercerita panjang lebar sambil tertawa. Haris pun beranjak usai es teh manisnya habis. Ia lalu pamit karena harus balik lagi ke warung makannya. Ia mengeluarkan uang untuk membayar, tapi Bejo awalnya menolak. Namun karena bentuk persahabatan, Bejo pun akhirnya mau menerimanya. Besok aku kesini lagi ya. Haris tersenyum dan langsung menarik gas. Sepeda motornya melaju pelan di jalanan provinsi yang sudah mulai lengah. Hati-hati di jalan. Malam itu, Bejo pulang dan duduk di teras depan bersama dengan Tumini. Malam itu terasa lumayan dingin. Inaya sudah tidur lebih dulu. Mereka pun membahas tawaran Haris tadi. Bejo masih ragu dan juga takut jika sampai terjadi apa-apa pada istri ataupun anaknya. Kata Mas Haris itu kan gak akan terjadi apa-apa, Pak. Dan contohnya juga sudah ada. Jadi ya tidak perlu takut lagi. Tumini mengusap-ngusap lengan suaminya. Ya Bu, semoga saja beneran berhasil ya. Bejo tersenyum. Tak berselang lama, sang ibu Ponia datang menghampiri mereka. Ia belum bisa tidur karena nyamuk di rumah menggigiti kakinya. Kalian sedang bahas apa? Kok kelihatannya serius? Ponia lalu duduk di depan mereka. Ini loh Bu, Mas Bejo mau pakai pesugihan. Tumini spontan menjawab tanpa berpikir 2 kali. Bejo terlihat kaget, begitu juga dengan sang ibu Ponia. Pesugihan? Apa itu ndak bahaya? Biasanya kan pesugihan itu meminta tumbal keluarga. Ponia menggeleng tidak setuju. Tidak Bu, kata temanku, pesugihan ini tidak meminta tumbal nyawa manusia, tapi tumbalnya itu hewan, ya seperti kambing. Bejo mencoba meyakinkan ibu mertuanya itu. Kamu yakin Jo, kalau ibu tidak pernah percaya sama yang begituan? Mereka-mereka itu biasanya menipu. Ponia tentu belum bisa sepenuhnya percaya. Ia menyangkal dengan nada tinggi. Loh ini beneran loh Bu, temennya Mas Bejo sendiri contohnya. Sampai sekarang dia baik-baik aja tuh. Begitu pula dengan keluarganya. Tumini ikut meyakinkan. Memangnya kamu sudah lihat? Memangnya kamu sudah cek semuanya? Memang pada awal itu biasanya tumbalnya hewan, tapi nanti lama-lama keluarga. Ponia mendengus kesal. Bejo dan Tumini pun saling melirik. Sepertinya Ponia tidak bisa diajak bekerja sama, apalagi dalam hal membahas ini. Mereka pun memutuskan untuk diam saja. Ibu itu sudah pernah
menemui beberapa orang yang melakukan pesugihan. Hidup mereka semuanya itu berakhir dengan cara yang tragis. Ada yang anaknya mati, ada yang istrinya mati, dan bahkan sampai pelakunya sendiri juga mati. Ponia menyibak keheningan di antara mereka dengan cerita pesugihan. Tapi ini beda loh Bu. Pesugihan ini memakai tumbal hewan, bukan tumbal manusia loh Bu. Bejo meyakinkan lagi dengan nada yang lebih serius. Begini saja, terserah kalian mau melakukan apa aja, tapi ibu ingatkan, ibu tidak mau bertanggung jawab kalau sampai terjadi apa-apa. Ponia memutuskan untuk masuk ke dalam rumah karena merasa kesal. Bejo dan Tumini hanya menggeleng saja dengan sikap Ponia. Dia memang tidak bisa diajak berkompromi dan justru malah menakut-takuti. Karena memang sudah larut malam, mereka pun akhirnya masuk dan memutuskan untuk segera tidur. Keesokan harinya, Haris sudah datang setelah mereka membuka warung. Bejo pun sampai kelabakan. Ia buru-buru memakai baju rapi dan langsung bergegas ke depan warung. Tumini ikut mengantar sampai di depan warung. Gimana? Sudah siap? Haris bertanya. Ia sudah berada di atas sepeda motornya. Sudah. Ini bawa uang berapa ya? Bejo bingung sejak tadi ia menghitung uang yang ada di dalam dompetnya. Sudah, kamu bawa seadanya. Nanti kalau kurang, aku talangi dulu. Haris meminta Bejo untuk segera naik ke motor. Bejo pun mengangguk lalu berpamitan kepada istrinya. Mereka berdua pun berangkat. Jalanan provinsi kala itu sudah tampak ramai. Mobil, bus, dan juga truk saling membalap. Haris membawa sepeda motornya dengan begitu gesit sampai-sampai membuat Bejo berpegangan kencang pada baju belakang temannya itu. Perjalanan mereka memakan waktu yang cukup lama. Tempat Mbak Prito berada di kaki lereng Gunung Merapi, jadi sekitar 2 jam dari warungnya. Bejo sampai mengantuk di perjalanan. Beberapa kali kepalanya membentur pundak Haris. Pegangan. Haris yang mengetahui temannya itu mengantuk meminta agar Bejo berpegangan erat agar tidak jatuh. 1 jam berlalu. Jalanan yang halus pun mulai bergelombang. Ada juga jalan yang berlubang. Jalanan ini menandakan kalau mereka sudah mulai memasuki jalan perkampungan. Masih jauh ya, Haris? Bejo akhirnya terbangun. Sebentar lagi. Haris terus menancap gas motornya. Motornya melaju semakin cepat. Sesekali ia mengerem untuk menghindari lubang yang lumayan besar. Lubang-lubang ini bisa membuat pengendara jatuh apabila tidak bisa dihindari. Akhirnya mereka berdua pun sampai di rumah Mbak Prito. Rumahnya jauh dari kata layak. Dinding-dindingnya terbuat dari kayu yang beberapa bagian sudah terlihat mengeropos. Bejo mengamati sekitaran sambil mengernyitkan dahi. Suasana rumah Mbak Prito sangat menakutkan. Bejo melihat kepala tengkorak tergantung di kanan kiri halaman rumahnya. Di dekat gerbang terlihat ada sumur tua yang sudah tidak terpakai, talinya putus dan sumbernya sudah berlumut. Ayo masuk. Haris mengajak Bejo masuk. Ketika mereka berdua selesai melepaskan helm dan jaket, Bejo mengangguk lalu mengekor di belakang Haris. Ketika sampai di rumahnya, Bejo pun kaget. Ternyata ada juga pasien lain, sekitar 3 orang. Wah, hebat juga ya. Dukun saja pakai antre. Batin Bejo yang masih tidak menyangka. Sudah, kita antri dulu. Haris lalu mengajak Bejo untuk duduk di halaman sambil merokok. Memangnya selalu seramai ini ya? Bejo bertanya dengan rasa penasaran. Oh iya, Mbak Pripto ini tidak pernah gagal. Makanya pasiennya itu selalu banyak. Haris mengangguk mantap. Hal ini semakin membuat Bejo yakin. Sudah hampir setengah jam lamanya mereka mengantre. Kini giliran Bejo. Bejo masuk ke dalam dengan ditemani Haris. Ruangan itu dipenuhi dengan bau kemenyan dan kembang melati. Bejo kaget melihat wajah Mbak Pripto. Pipinya tirus dan keningnya dipenuhi dengan urat-urat wajah. Rambutnya gondrong putih dan jenggotnya panjang. Ia memakai baju hitam dan belangkon di kepalanya. Haris selalu mengajak Bejo untuk duduk di depan loyang besar berwarna kuning yang di samping kanan kirinya terdapat kemenyan. Bah, ini saya datang lagi, tapi saya bawa teman, ujar Haris sambil memperkenalkan Bejo. Ya, siapa namanya? Mbak Pripto mengangguk-ngangguk. Tangannya sibuk mengelus-ngelus jenggot.
Maju Mbah, Bejo mengulurkan tangan, tapi Haris menangkis karena Mbak Pripto sering tidak mau diajak bersalaman. Haris memberitahunya dengan kode. Bejo pun mengangguk. Ada perlu apa datang ke sini? Mbak Pripto terus mengelus-ngelus jenggotnya. Bejo menjadi kikuk, ia bingung dan ragu harus mengutarakan keinginannya. Entah mengapa, melihat wajah Mbak Pripto, Bejo pun menjadi ketakutan dan sulit untuk berkata-kata. Haris yang tidak mau jika Mbak Pripto menunggu lama langsung menjawabnya. "Ah, ah, Sama seperti saya Mbah," Haris menjelaskan sambil kedua tangannya membantu. Baik, baiklah. Apa kamu baru pertama ke sini? Mbak Pripto menatap Bejo, tatapannya sedikit kurang bersahabat. Bejo mengangguk. Mbak Pripto terdiam sejenak, lalu ia mulai melakukan ritual membakar kemenyan yang ada di dupa. Tak lupa, ia memasukkan kembang melati ke dalam loyang yang berisikan air tersebut. Bejo menelan ludah berkali-kali saat melihat ritual tersebut. Apa kamu sudah menyiapkan uangnya? Mbak Pripto menanyakan perihal uang setelah membacakan beberapa mantra. Berapa Mbah? Bejo gelagapan. 2 juta untuk proses ritualnya, sedangkan 1,5 juta untuk membeli kambing. Apa kamu sudah siapkan? Mbak Pripto meniupkan asap kemenyan ke arah Bejo. Bejo mengangguk. Ya untung ia membawa uang sekitar 5 juta, jadi untuk membayar ritual dan kambingnya cukup. Bejo pun segera mengeluarkan uang dari kantong plastik kresek berwarna hitam yang ia simpan di saku celana. Ia mengambil sesuai dengan permintaan dari Mbak Pripto. Uang itu lalu ia serahkan kepadanya. Mbak Pripto menerima sambil mengangguk. Usai uang itu dimasukkan, Mbak Pripto lalu mengambil segelas air. Maju. Mbak Pripto meminta Bejo untuk maju. Haris yang paham seketika menggeser duduknya lebih ke belakang. Bejo maju dengan agak ragu. Mbak Pripto bilang tidak ada apa-apa dan tidak perlu takut. Bejo hanya bisa mengangguk. Ia segera maju. Mana tanganmu? Ulurkan. Mbak Pripto sedikit menarik kedua tangan Bejo. Bejo sedikit meringis karena tarikannya itu agak terasa kasar. Mbak Pripto langsung menyiramkan kedua tangan Bejo dengan air dari loyang. Air itu terasa sangat dingin, padahal tidak ada es batu di dalamnya. Tubuh Bejo sampai merinding. Di siraman kedua terasa semakin dingin. Bejo hampir saja tak kuat hingga siraman ketiga. Usai mengguyur tangannya, Mbak Pripto melempari Bejo dengan bunga melati. Bejo sampai menutup matanya karena terkejut. Bunga itu sangat banyak dan berjatuhan di tubuhnya. Sekarang giliran ritual penyembelihan. Kalian harus ikut aku ke bukit yang ada di belakang rumah. Mbak Pripto beranjak lalu berjalan ke arah luar. Bejo dan Haris buru-buru mengikutinya. Belakang rumah Mbak Pripto dipenuhi dengan pohon beringin. Ranting-rantingnya digunakan burung gagak untuk berteduh. Suara burung itu bersautan, silih berganti tanpa mau berhenti. Bejo pun sampai merinding dibuatnya. Berada di sana membuat bulu-bulu halusnya meremang. Saat tiba di bukit, Bejo mendengar suara auman yang sangat keras. Ia sampai refleks memeluk tangan Haris. Haris pun seketika memelototinya. Kemudian Bejo pun meminta maaf. Mbak Pripto membawa kambing sejak dari bawah tadi. Kambing itu akan disembelih untuk dijadikan persembahan. Kalau kamu ingin semua ini berhasil, kamu harus merelakan kambing ini. Mbak Pripto menatap Bejo saat pisau di tangannya sudah ada di leher sang kambing. Saya rela Mbah. Usai mengucapkan itu, Mbak Pripto lalu menggorok leher kambing yang sejak tadi ia pegangi. Kambing itu mengembik kesakitan, darah mengucur deras dari lehernya. Mbak Pripto lalu meminta kepada Bejo untuk mendekat. Bejo berjalan ke arah depan. Kali ini jarak dia dan kambing itu hanya berjarak 1 langkah saja. Basuh tanganmu dengan darah ini. Jangan dihilangkan sampai nanti kembali ke rumah, perintah Mbak Pripto sambil mengarahkan kambingnya ke arah Bejo. Bejo mengangguk lalu menadahkan tangannya untuk meraih darah tersebut. Ketika darah itu sudah terkumpul banyak, Bejo mulai membasuh kedua tangannya. Ia sempat merasa jijik karena baunya tercium sangat amis, tapi ia mencoba menahannya demi bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Kambing itu lalu dibuang begitu saja oleh Mbak Pripto. Tak berselang lama, Mbak Pripto mengajak mereka turun. Tangan Bejo masih berlumuran darah. Ia mengangkat kedua tangannya agar tidak sampai mengenai baju ataupun celananya.
Setibanya di ruangan Mbah Pripto, Bejo pun lalu diminta untuk membasuh tangannya dengan air yang ada di loyang. Bejo menurut saja lalu membasuh semuanya. Semua sudah selesai. Kalian berdua boleh pulang. Mbah Pripto meminta mereka pulang. Kalau begitu kami pamit dulu ya Mbah. Haris tersenyum. Mbah Pripto hanya mengangguk, tangannya lagi-lagi mengelus jenggot putihnya itu. Singkat cerita, Haris dan Bejo pun sudah sampai di warung mie ayam milik Bejo. Tumini seketika berdiri dan menghampiri mereka. Ia terlihat sangat antusias. Sejak tadi, ia terus-menerus menatap jalanan berharap mereka berdua cepat pulang. Bagaimana Pak? Sudah, Tumini tampak tidak sabaran. Sudah Bu, memang tumbelnya itu hewan korban. Tadi aku sudah melakukannya dan melihatnya sendiri loh Bu. Bejo melepaskan helmnya. Ia lalu mempersilahkan Haris untuk duduk terlebih dahulu. Haris pun menurut. Tumini langsung membuatkan mie ayam seperti kemarin. Bejo yang kehausan lalu membuat minum sekalian membuatkan temannya itu. Mie ayam, bakso, dan juga es teh manis datang bersamaan. Haris berkali-kali mengucapkan terima kasih dan merasa tidak enak karena selalu diberikan mie ayam, bakso. Kalau boleh tahu, pesugihan ini bisa bekerjanya setelah berapa lama ya? Bejo sudah tidak sabar melihat warungnya menjadi ramai. Tenang aja, paling besok juga sudah bekerja. Dulu, aku itu juga tidak lama. Besoknya itu warungku langsung ramai. Haris bercerita sambil memakan mie ayam, bakso yang Tumini suguhkan. Wah, cepet juga ya. Aku sudah tidak sabar nih, pingin lihat warung ini ramai pembeli, Riz. Sudah lama warung ini sepi. Bejo mengusap-ngusap kedua telapak tangannya tanda tidak sabar. Tenang saja, aku jamin warung ini bakalan ramai. Haris tersenyum dengan penuh keyakinan. Usai makan, Haris lalu berpamitan pulang. Sama seperti kemarin, ia juga membayar mie ayam, bakso, dan es teh manis yang mereka suguhkan. Keesokan harinya, apa yang Haris katakan benar adanya. Warung mie ayam, bakso milik Bejo tiba-tiba saja ramai pembeli. Bejo dan Tumini pun tidak menyangka jika akan seramai ini pembelinya. Mereka pun sampai kelabakan untuk melayani para pembeli. Wah, kalau ini mah jauh dari perkiraan Ibu. Syukurlah warung kita bisa jadi seramai ini Bu. Bejo merasa kegirangan. Ia langsung menyiapkan pesanan para pembeli dengan riang gembira. Bahkan musik yang memang tersedia di warung ini ia keraskan. Bejo terlihat begitu gesit, sehingga para pembeli pun tidak terlalu lama untuk menunggu. Mereka semua terlihat sangat senang menikmati mie ayam, bakso miliknya. Bejo sengaja sesekali melirik pembeli karena ingin melihat ekspresi mereka saat pertama kali menikmati mie ayam, bakso miliknya. Wajah para pembeli tampak sangat menikmati. Bahkan sampai ada yang makan sambil memejamkan mata, mungkin karena saking lezatnya rasa mie ayam, bakso Mas Bejo. Mie ayamnya enak Pak. Kenapa saya tidak mampir dari dulu ya? Wah, bakal jadi langganan ini, puji salah satu pembeli yang hendak membayar pesanannya. Terima kasih ya Pak, semoga selalu suka ya. Bejo tersenyum. Mendapat pujian semacam itu membuat Bejo semakin senang. Dia pun ingin segera berterima kasih kepada Haris karena sudah membuat warungnya menjadi seramai ini. Bejo dan Tumini yang biasanya sudah tutup sekitar jam 9 malam, kini harus tutup lebih awal karena memang dagangannya sudah habis tanpa sisa. Mereka pun sudah tutup dari jam 4. Ponia tentu terkejut dengan perubahan warung mereka. Tuh, lihat Bu, apa yang kita bawa. Dan apa yang aku katakan benar kan Bu? Pesugihan ini tidak meminta tumbal keluarga. Bejo terlihat sedikit sombong saat menunjukkan uang sekantong plastik. Ponia tidak mau menanggapi. Ia memilih pergi dari ruang tamu untuk menuju ke dapur. Malam itu, ia benar-benar tidak mau berdebat lagi tentang masalah pesugihan. Hari itu juga, Bejo dan Tumini pun bisa membelikan boneka kelinci untuk anaknya, Inaya. Janji yang waktu mereka buat baru bisa mereka wujudkan saat ini. Tanpa terasa, 1 minggu pun berlalu begitu cepat. Modal Bejo pun bisa kembali dengan sangat cepat. Semua keuangan yang defisit beberapa hari lalu bisa kembali dan malah lebih. Bejo dan Tumini merasa sangat berbahagia. Akhirnya mereka pun juga bisa membeli apa saja yang mereka inginkan.
Ibu mau apa? Mumpung Mas Bejo itu ada uang. Tumini mencoba menawari Ponia. Ponia menggeleng. Ia tidak ingin apa-apa karena ia merasa takut. Apa ibu masih takut soal tumbal dari pesugihan ini? Tumini mendesak kecewa. Ya, selama kalian masih menggunakan cara ini, ibu akan selalu cemas dan juga khawatir setiap saat. Ibu itu sering mimpi buruk. Ponia menggenggam gelas yang berisi air putih hangat. Sudahlah bu, percaya aja sama Mas Bejo. Semuanya itu akan baik-baik saja. Tumini lalu merangkul Ponia yang terlihat sangat ketakutan. Ponia diam, ia tidak menjawab apa-apa. Tanpa terasa, 1 bulan kini sudah berlalu. Bejo pun harus memberikan persembahan lagi sesuai janjinya dengan Mbak Bripto. Dengan diantar Haris, Bejo pun kembali mendatangi rumah dukun kepercayaannya itu. Mbak Bripto pun tidak berubah, sama seperti sebulan lalu, baik dari cara berpakaian dan juga cara duduknya. Bejo pun masih takut bertemu dan harus bertatapan langsung dengannya. Daganganmu ramai sekali belakangan ini. Apa kamu senang? Mbak Bripto tiba-tiba saja mengatakan hal itu. Bejo tentu saja terkejut. Ia tidak menyangka jika Mbak Bripto bisa tahu soal warungnya yang kian hari kian ramai. Iya Mbah, saya senang dan saya ingin berterima kasih kepada Mbak Bripto. Nada bicara Bejo tanpa gugup. Ia benar-benar masih takut berhadapan secara langsung dengan Mbak Bripto. Mbak Bripto mengangguk lalu memulai ritual seperti yang sudah ia lakukan di bulan yang lalu. Bejo menyimak dan juga menuruti semua yang Mbak Bripto perintahkan. Bahkan terkadang ia berinisiatif sendiri tanpa perlu disuruh karena sudah hafal. Bulan ini kamu harus mengorbankan 2 ekor kambing dan juga uang 2 juta untuk ritualnya. Apa siap? Usai melakukan ritual, Mbak Bripto pun tanpa berbasa-basi langsung mengutarakan syaratnya. Bersedia Mbah? Bejo mengangguk mantap. Penghasilan warungnya selama 1 bulan ini tentu membuat Bejo sangat mudah untuk membeli 2 ekor kambing. Bahkan dia sudah bersedia apabila Mbak Bripto meminta lebih. Ritual pun lalu dilakukan seperti biasanya. Mereka menyembelih 2 ekor kambing di atas bukit yang berada di belakang rumah Mbak Bripto. Bejo pun menjalankannya dengan hikmat dan tidak terlalu kaku karena ia sudah mulai terbiasa. Usai melakukan semua ritual, mereka pun lalu pulang. Sepanjang perjalanan, Haris dan Bejo pun saling mengobrol tentang usaha mereka. Nah, gimana? Bener kan kataku? Pesugihan dari Mbak Bripto ini kerjanya cepat. Bahkan hanya dalam 1 bulan, kamu itu sudah bisa untung banyak. Haris tertawa. Ya Haris, rekomendasi darimu memang mantap. Bejo lalu menepuk pundak Haris karena merasa senang. Nah, habis ritual ini, aku itu yakin warungmu itu nanti akan semakin ramai. Nah, saran dariku, kamu itu segera pakai karyawan. Karena kamu itu nantinya bakalan kerepotan. Haris membelokkan sepeda motornya. Ya, tadi aku itu sudah ngajak 1 orang. Karena Tumini tidak bisa berjualan sendiri. Apalagi kan kamu tahu, warungku sekarang ramai. Bejo teringat dengan Juminten, tetangganya yang ia ajak bekerja karena ia harus pergi ke rumah Mbak Bripto. Kalau bisa 2, karena pembeli akan naik 2 kali lipat. Aku berani jamin, kalau kamu tidak mau rugi, kamu itu juga bisa menaikkan harganya. Tenang aja, pembeli itu tidak akan lari. Mereka semua pasti mau menerimanya. Saran dari Haris tersebut membuat Bejo membayangkan kebahagiaan itu. Ia sudah menghitung-hitung di dalam kepalanya untung yang akan ia dapatkan kalau saja ia menaikkan harga mie ayamnya itu. Bejo pun lalu mengikuti saran dari temannya itu. Dan saran dari Haris itu pun terbukti. Di bulan kedua menggunakan pesugihan, pembeli di warung mie ayamnya naik drastis bahkan sampai 3 kali lipat. Beberapa pembeli terkadang harus mengantre karena tidak mendapatkan jatah tempat duduk. Ada juga yang nekat makan di pinggir jalan sambil melihat lalu lalang mobil di jalanan provinsi tersebut. Kini, Bejo dan Tumini pun selalu pulang jam 3 sore karena memang belakangan ini dagangannya selalu habis ludes. Keuntungan mereka berdua pun kini jauh lebih besar daripada sebelumnya sehingga mereka pun bisa membelikan apa saja yang Inaya mau. Sedangkan Punia,
masih tidak mau menerima pemberian dari uang hasil pesugihan mereka. Bu, ibu bisa lihat sendiri kan, keluarga kita ndak apa-apa. Padahal sudah 2 bulan loh. Biasanya kan pesugihan itu meminta tumbal nyawa keluarga itu di awal-awal bulan. Tapi lihat coba, keluarga kita sehat-sehat. Jadi ibu itu ndak perlu takut lagi dengan pesugihan ini. Bejo mencoba membujuk sang ibu mertuanya agar mau menerima uang pemberian darinya. Tapi Ponia tetap pada pendiriannya, ia tidak mau menerimanya. Malam itu hujan turun sangat deras. Rumah mereka yang biasanya dingin saat hujan mendadak menjadi gerah, bahkan kipas angin besar yang sudah mereka beli pun tidak mau meredakan rasa panas di dalam rumah itu. Bejo dan Tumini sampai keluar teras tengah malam. Mereka benar-benar merasa gerah ketika berada di dalam rumah. Kenapa ya akhir-akhir ini rumah kita itu terasa panas? Tumini mengeluh sambil menggerak-gerakkan bajunya supaya ada angin. Nggak tahu juga Bu, mungkin butuh direnovasi karena kan memang beberapa bagiannya sudah rusak. Bejo menjawab dengan sedikit mengasal karena tidak bisa berpikir. Gerah dan juga panas yang ia rasakan membuat pikirannya seolah tersumbat. Tanpa terasa, pesugihan yang mereka jalani kini sudah mulai memasuki bulan kelima. Warung mie ayam juga semakin luas, karyawannya pun juga kini sudah bertambah banyak, bahkan sudah ada buku menunya sehingga para pembeli pun bisa menuliskan pesanannya sesuai dengan nomor antrean. Seperti biasa, Bejo pun harus menyetorkan hewan pada Mbak Pripto bulan kelima ini. Mbak Pripto meminta seekor sapi. Bejo pun tentu dengan mudahnya mengamini perintah dari Mbak Pripto. Keuntungan yang sudah ia dapatkan selama ini bisa membuatnya dengan mudah membeli seekor sapi. Di malam harinya, selesai berjualan, Bejo mendapati anak yang menggigil dan juga kejang-kejang. Badannya panas semua dan kedua matanya tampak memutih. Pak, Inaya kenapa? Tumini panik. Bejo yang melihat anaknya seperti itu pun langsung membopongnya. Bu, ayo kita bawa ke rumah sakit. Bejo segera menggendong Inaya keluar rumah dan membuat orang-orang kampung ikutan panik. Salah satu dari mereka yang memiliki mobil berinisiatif meminjamkannya. Mereka pun langsung membawa Inaya ke rumah sakit terdekat. Di rumah sakit, Inaya pun langsung mendapatkan perawatan intens. Perawat dan juga dokter saling bahu-membahu melakukan tindakan medis. Inaya dirawat di UGD selama hampir 1 jam. Dokter Andi yang menanganinya terkejut karena tidak ditemukan penyakit apapun di dalam tubuh Inaya. Maaf Pak, Bu, kami sudah melakukan semua pengecekan dan juga uji laboratorium. Tetapi di dalam tubuh anak Bapak Ibu itu tidak ditemukan penyakit apapun. Mungkin Inaya ini hanya kecapean saja. Kami sudah memberikannya obat penurun panas dan juga vitamin, sehingga Inaya sudah bisa dibawa pulang ya. Penjelasan dari dokter Andi ini membuat Bejo dan Tumini terkejut. Bagaimana bisa tidak terdeteksi penyakit apapun padahal jelas-jelas Inaya tadi kejang-kejang dan matanya pun sampai terlihat memutih. Sepulangnya dari rumah sakit, Inaya pun kejang-kejang lagi. Bejo pun kepikiran untuk membawa anaknya itu ke rumah Mbak Pripto. Mbak Pripto pasti bisa mengobati Inaya Bu, tenang saja. Bejo terus menenangkan Tumini saat berada di dalam perjalanan menuju ke rumah Mbak Pripto. Mereka pun pada akhirnya tiba di kediaman Mbak Pripto. Kebetulan saat itu tidak ada yang mengantre sehingga mereka pun bisa langsung masuk. Bejo pun langsung menjelaskan apa yang telah terjadi kepada anaknya. Mbak Pripto hanya mengangguk. Lalu ia terlihat membacakan mantra sambil matanya terpejam. Tumini yang memang baru pertama kali melihat Mbak Pripto sedikit takut. Bejo meminta istrinya itu untuk tetap tenang. Tumini mengangguk takzim. Sepertinya anakmu ini sudah diminta sama Sang Baurekso yang sudah memberikanmu kekayaan. Perkataan dari Mbak Pripto ini membuat Bejo melotot karena terkejut. Mana bisa Mbah? Dulu kan Mbah sendiri yang bilang mereka itu hanya minta tumbal hewan. Kenapa sekarang malah mau minta anak saya? Bejo seketika beranjak dari tempat duduknya. Kenapa kamu marah? Ini itu sudah ada konsekuensinya. Mereka mau minta apa saja, kita itu harus menuruti.
Toh, mereka juga yang memberi kekayaan. Kamu tidak bisa apa-apa. Mbak Pripto menjadi naik pitam. Wah, tidak bisa begini, Mbak. Mbak itu harus menyembuhkan anak saya. Atau kalau tidak, akan saya laporkan ke polisi. Bejo marah-marah, Mbak Pripto langsung memanggil ajudannya dan segera mengusir Bejo dari sana. Ternyata Mbak Pripto memiliki ajudan yang bertubuh kekar. Bejo dan Tumini pun terpaksa harus membawa Inaya pulang. Ketika sampai di rumah, Bejo pun memilih fokus pada kesembuhan anaknya. Ia sampai mencari-cari kiai di mana-mana, namun katanya semua sudah terlambat. Karena sering ditinggal-tinggal, warung mie ayam bakso miliknya pun menjadi sering libur dan membuat para pelanggan menjadi kecewa. 7 hari setelah sakit, Inayah akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Bejo dan juga Tumini merasa terpukul. Mereka seperti dihantam ribuan palu besar. Tak hanya itu, mereka juga menyesal karena sudah tidak mau mendengarkan nasihat dari ibu mereka. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Mas Hoirul Anam, luar biasa. Dan udah lama juga ya Mas Hoirul Anam tidak mengirimkan kisah ke kita. Dan kali ini kisahnya sungguh luar biasa. Dan salah satu kisah favorit saya ya, kisah-kisah tentang warung makan. Dan kali ini adalah warung mie ayam bakso milik Mas Bejo yang berada di samping Jalan Provinsi. Dan sekali lagi, kesulitan ekonomi lah yang membuat seseorang harus memilih jalan yang salah ya. Bagaimana Bejo dan Tumini istrinya, karena kesulitan ekonomi mereka seperti sudah di ambang batas, jualan seminggu lebih nggak laku-laku. Keuangan hasil dari pesangon mulai menipis sehingga akhirnya menceburkan mereka berdua ke jurang, ke lembah hitam ya. Bagaimana tidak? Pesugihan itu akhirnya menjadi pilihan mereka, yang mana selalu saja diiming-imingi, tidak ada tumbal nyawa, tidak ada ini, tidak ada itu, tapi tetap. Dan di sini saya pun selalu mengingatkan kepada teman-teman ya, kita saling mengingatkan ya, untuk diri saya sendiri juga yang pasti tidak akan pernah ada pesugihan yang berakhir bahagia. Seandainya ada kebahagiaan, itu sifatnya hanya sementara saja. Seperti yang sudah dialami oleh Mas Bejo dan istrinya Tumini. Pertama-tama bilangnya hewan, kambing. Pertama 1 ekor, kemudian 2 ekor, kemudian naik sapi, dan terakhir di ujung-ujungnya adalah nyawa anak mereka lah yang diminta. Di sini semoga bisa menjadi hikmah buat kita semua ya. Kuncinya hanya satu ya, doa dan kerja keras. Itu aja, nggak lebih. Dan dengan bersungguh-sungguh, dengan niat, dengan keyakinan itu aja sih. Dan jika ditekuni, insya Allah akan, usaha apapun itu akan bisa berkembang. Saya pernah sih baca ya, bahwa dalam 5 tahun apabila kita menggeluti sesuatu 5 jam minimal setiap harinya, maka kita akan menjadi ahli di bidangnya. Jadi itu ya. Dan semoga kita semua, semoga selalu terhindar dari hal-hal yang tidak baik ya teman-teman. Dan selalu dilancarkan usaha kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Mari kita ambil hikmah yang baik dalam kisah barusan dan dibuang saja yang buruk-buruknya. Dan terima kasih kepada Mas Hoirul Anam. Ditunggu lagi kisah-kisah terbaiknya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur para teman-teman pecinta, penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain ya, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan silakan buat yang suka dengan video barusan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yang baru bergabung, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu bisa mendapatkan notifikasi di setiap harinya kita mengupload video. Kami, channel Ilo Bercerita ini upload di setiap harinya setiap pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkan kisahnya ke nomor telepon yang ada di sini. Dan bebas, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata,
Saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.